Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 56 ayat 1, demikianlah dikatakan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan atau kehidupan umat Allah yang berada di tanah pembuangan, yang merindukan akan keselamatan yang diberikan oleh Allah, di mana mereka sedang mengalami suatu kehidupan yang semakin hari harus butuh perjuangan, di mana keterhimpitan, ketertekanan yang mereka alami di tanah pembuangan, walaupun kehidupan mereka sudah mengalami pertumbuhan, baik itu kehidupan yang saling kawin mengawini dan bisa melakukan pekerjaan di tengah-tengah kehidupan yang terbuang, namun kesejahteraan iman untuk beribadah kepada Tuhan, mereka harus berjuang karena mereka harus mengikuti kehidupan iman orang-orang Babel. Di satu sisi mereka membayangkan bahwa keberadaan mereka di tanah pembuangan itu menjadi suatu bukti bahwa kekalahan umat Allah itu juga menjadi kekalahan Allah itu sendiri. Namun disinilah ketika kepahitan terjadi, ketika penderitaan itu terjadi, ketika pembuangan itu terjadi, Allah mau melihat ketaatan dan juga keyakinan umat di dalam meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Dan di dalam penderitaan itu, Nabi Yesaya memberitakan berita atau kabar sukacita kepada umat. Ini merupakan suatu secercah pengharapan yang dimiliki oleh umat pilihan Allah, di mana firman Tuhan ini mengatakan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Ini suatu pemberitaan yang diberitakan kepada umat Allah agar mereka yakin Allah sendiri yang akan memimpin suatu karya keselamatan, pembebasan umat dari tanah pembuangan itu. Dan umat meyakini itu karena mereka melihat pengalaman penyertaan Allah ketika umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Dan inilah yang menjadi keyakinan berita yang diberitakan oleh Nabi Yesaya, di mana keadaan penderitaan yang dialami oleh umat Allah, Allah mau membuktikan bahwa Allah melihat, memperhatikan, dan juga mau mendengar setiap keluhan umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah syarat yang harus dilakukan oleh umat Allah agar mereka mendapatkan keselamatan? Jelas dikatakan, taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Taati hukum. Apa yang menjadi hukum Allah bagi umat Allah? Yang menjadi hukum Allah kepada umat Allah adalah saling mengasihi sesama manusia dan mengasihi Allah dengan segenap hati. Jadi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama, itulah hukum yang mau kita taati. Karena hukumnya adalah karena kita mau menerima keselamatan. Yang kedua, tegakkan keadilan. Jadi tidak ada orang yang pilih kasih, tidak ada orang yang berat sebelah, tetapi harus berlaku adil. Siapakah dia dan bagaimana dia? Jadi setiap orang percaya harus berlaku adil kepada sesamanya. Jadi di sini Allah mengingini setiap orang percaya itu hidup di dalam keadilan. Karena disinilah kita
akan menerima keselamatan yang daripada Allah, agar kita mengerti bahwa melakukan hukum dan berlaku adil itulah keinginan Allah kepada setiap orang yang akan menerima keselamatan. Karena Allah juga akan memberikan keselamatan itu dan juga memberikan keadilannya. Jadi setiap orang yang mau menerima keselamatan harus benar-benar menjalankan hukum untuk keselamatan. Orang yang mau menerima keselamatan harus benar-benar berlaku adil karena yang mau diberi dalam keselamatan adalah keadilan Allah. Kita adalah umat yang berdosa, umat yang melakukan kesalahan, diberlakukan hukum, yaitu ketika umat Allah dalam pembuangan, mereka harus menguji kembali apakah mereka mau berubah dari keangkuhan, dari kesombongan, dari ketidaktaatan, mau menjadi taat kepada Allah. Dan inilah perubahan yang diinginkan oleh Allah bagi setiap orang percaya yang mau datang kepada Tuhan. Sepahit apapun yang kita hadapi, sesakit apapun penderitaan yang kita hadapi, jika Tuhan sudah berseru, maka terimalah apa yang mau dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita yang beriman kepada Tuhan. Karena jelas firman Tuhan ini mau mengatakan, dan juga Nabi Yesaya mau mengatakan kepada umat Allah, bukan kekuatan manusia, bukan keinginan manusia, bukan karena karya manusia, tetapi Allah sendiri yang datang untuk memberikan keselamatan itu. Allah sendiri yang memberitahukan bahwa Allah sendiri yang akan memberikan keselamatan itu. Asal kita mau, sebagai orang percaya, untuk taat, melakukan hukumnya, dan mau menegakkan keadilan. Karena itu yang diinginkan oleh Allah bagi setiap orang percaya, mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Karena Allah adalah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang penuh cinta kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mengingatkan kami dalam setiap kehidupan kami, agar kami tetap setia untuk menjalani firman Tuhan atau hukum-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Engkau menginginkan kami untuk berlaku adil dalam setiap kehidupan. Karena itu ajari kami Tuhan dan berkati, sehingga kami mampu Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah Tuhan setiap aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan, lakukan, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang datang untuk menopang kehidupan mereka menghadapi setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.